はい、皆さん、こんにちは。元気ですか？もちろん元気ですね。私も元気です。じゃあ、皆さん、今回は第48課を勉強したいと思います。Ya, kali ini kita akan belajar bab 48 ya. 48 ini ya, kita akan ya, pada bab 48 kali ini ya, kita akan belajar menggunakan bentuk kalimat kasuatif ya. Kasuatif itu apa ya kan? Bahasa Jepang itu shieki ya, atau kalimat shieki ya. Ya, pada dasarnya kalimat kasuatif digunakan untuk menunjukkan suruhan atau pemaksaan ya oleh penyuruh kepada pesuruh atau yang disuruh gitu. Biasanya orang yang posisinya lebih tinggi ya itu kadangkala sedikit memaksa orang yang posisinya lebih rendah. Misalnya seperti ya instruksi gitu ya, perintah gitu. Jadi kayak dari bos ke bawahan, dari ibu ke anak kayak gitu. Contohnya kamu belajar gitu misalkan. Terus dari atasan misalkan kamu lembur kayak gitu. Nah kayak gitu bentuk suruhan gitu kan, instruksi ya. Kadang yang disuruhnya tuh kayaknya agak menolak gitu ya, kayak gitu contohnya. Ya, penasaran gimana perubahan kata kerjanya itu seperti apa? Kita lihat ya. Berikut perubahan kata kerjanya ke bentuk shieki. Kayak gimana? Kata kerja yang pertama ya. Kata kerja yang pertama merubah huruf ya sebelum mas ke vokal A seperti bentuk naike ya. Tapi ditambahin sasemas ya, berubah ke vokalnya A ya, sama kayak naike tapi ditambahin belakangnya itu sasemas. Jadi naiknya nggak ikut, cuman A nya aja dimasukin sasemas gitu ya. Contohnya tetsu daimasu, tetsu dawa semas. Kakimas ya, kaka semas. Oyogimas, oyoga semas. Naoshimas, naosa semas. Nomimas, noma semas. Sukurimas, sukura semas. Hakobimas, hakoba semas. Nah, itu contoh-contohnya yang kata kerja pertama, kata kerja bentuk pertama. Ya, kalau kata kerja bentuk kedua gimana? Kata kerja kedua ya. Ini di mana-mana tuh sebenarnya gampang, hanya masnya saja yang dihilangin gitu ya. Ya, tuh. Kata kerja kedua hanya menghilangkan mas saja dan menambahkan sasemas. Contohnya tabemas, tabe sasemas. Shirabemas, shirabe sasemas. Agemas, age sasemas. Nah, kata kerja ketiga kan nani shimas gitu ya. Nani shimas. Nah, itu shimasnya itu diganti dengan sasemas. Ya, si shimasnya itu diganti dengan sasemas. Contohnya benkyo shimas, benkyo sasemas. Soji shimas jadinya soji sasemas. Renraku shimas jadinya renraku sasemas. Oke, kalau minasan sudah paham bentuk perubahannya dari kata kerja 1, kata kerja 2, kata kerja 3, kita masuk ke pola kalimatnya ya. Oke, pola kalimat yang pertama, kata benda ya, yang nyuruhnya tuh, penyuruhnya itu kata benda ya, orang yang penyuruh. Lalu kata benda orang ya, pesuruhnya yang disuruh ya. Lalu partikel o, lalu kata kerjanya bentuk shieki atau kasuatif. Contohnya watashi wa musuko o gakkoe ikasemasu. Ya. Jadi partikelnya bisa apa saja di sini ya. Contohnya gakkoe ikasemasu kayak gitu. Itu yang terserah minasan pola kalimatnya seperti apa, mau kayak gimana gitu ya. Contohnya yang kedua, watashi wa kodomo o puru de oyoga semas. Sensei, ini kan cuma o doang. Maksudnya kok di sini ada e, ada d, terus yang bawahnya ada ni sih sensei gitu ya. Kenapa gitu kan? Ya di sini kata kerjanya bentuk sasemas, maksudnya tuh kalimat ya, kalimat kata kerja bentuk sasemas. Jadi setelah o ini ya, partikel o ini
kalimat nih, kalimat tapi kata kerjanya bentuk sasemas gitu ya, bentuk sheiki maksudnya. Soiboto deh. Nih. Ya, misalkan loh sensei ini saya bingung nih kok ada D-nya gitu ya. Udah saya jelaskan tadi, jadi kalimat atau kata kerjanya bentuk sasemas seperti itu. Bentuk sheiki lebih tepatnya. Terus yang terakhirnya segi sensei wa seito jiyu ni asobasemasu. Ya. Sensei ya, sensei menyuruh ya. Menyuruh siswa bermain dengan bebas. Sensei, guru menyuruh siswanya bermain dengan bebas. Misalkan mungkin itu senseinya itu sensei yang ada di TK gitu ya, atau di SD itu lagi jam istirahat ya, menyuruh main dengan bebas gitu ya. Jiyu ni asobasemasu. Sensei wa seito jiyu ni, bukan jiu ya. Jiyu. Okay. Jiyu ni asobasemasu. Sensei menyuruh siswa bermain dengan bebas. Pola kalimat yang kedua. Kata benda ya, penyuruhnya, lalu kata benda lagi pesuruhnya, tambah dengan ni. Ya, ni pesuruh, jadi penyuruhnya, pesuruhnya yang disuruh ya, penyuruh partikel wa, terus yang disuruhnya ya, pesuruhnya, lalu partikelnya ni. Kepada artinya ya, ni. Kepada. Lalu kata benda yang ketiganya. Kata bendanya apa? Lalu partikel o. Lalu kata kerjanya bentuk si heki. Contohnya gimana? Watashi wa kodomo ni asa gohan no junbi o tetsu dawasemasu. Watashi wa kodomo ni asa gohan no junbi o tetsu dawasemasu. Maksudnya gimana? Saya menyuruh kepada anak, membantu menyiapkan sarapan atau makan pagi. Ya, saya menyuruh pada anak ya untuk membantu menyiapkan sarapan pagi. Bedanya apa sensei sama yang ini misalkan? Saya bingung nih sensei. Nah, kalau di sini misalkan minasang ya, lihat di sini bedanya. Ya, nih kepada di sini tidak ada langsung to the point ke anaknya. Saya menyuruh anak gitu. Saya menyuruh anak untuk ini gitu. Untuk ini untuk belajar kah, untuk makan kah, untuk mandi misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau ini saya menyuruh pada anak untuk melakukan sesuatu apa? Saya menyuruh anak untuk melakukan sesuatu apa? Saya menyuruh anak ya, menyuruh pada anak untuk melakukan apa? Kayak gitu, bedanya kayak gitu. Ya, lagi nih. Segi sensei wa seito ni jiyu ni iken o iwasemasu. Nah, bedanya apa yang ini? Kalau ini langsung to the point. Sensei menyuruh murid ya, menyuruh siswa atau murid bermain dengan bebas ya. Kalau ini sensei menyuruh kepada murid untuk ya mengatakan pendapat dengan bebas. Gitu ya. Sensei menyuruh kepada siswa mengutarakan pendapatnya dengan bebas. Jadi kalau misalkan di sini pakainya o nih, misalkan sensei di sini bisa nggak o, misalkan sensei wa seito o jiu ni iken o, o-nya dua dong berarti. Iya kan? Nah, makanya pakainya ni, partikelnya kepada anak, kepada siswa, kepada bawahan. Seperti itu. Ya, guru ya menyuruh kepada siswa mengutarakan pendapatnya dengan bebas. Ya, sensei wa seito ni ya jiu ni ya iken o iwasemasu. Jadi saigo bucho ne, bucho kepala bagian ya. Bucho wa watashi ni kaigi no junbi o sasemasu. Bucho watashi ni ya kaigi no junbi o sasemashita. Kepala bagian menyuruh kepada saya menyiapkan atau mempersiapkan rapat. Jadi bahasa Indonesianya ya, si buconya ini kepala bagiannya nyuruh pada saya nih, misalkan Angga tolong persiapkan untuk rapat ya, ini ya disiapkan ya. Nah, itu
buco wa, saya bilangnya buco wa watashi ni atau buco ga watashi ni kaigi no junbi o sashimashita. Jadi buco, kepala bagian, menyuruh kepada saya buat melakukan sesuatu hal apa seperti itu ya. Mungkin sedikit bingung ya bedanya ini dengan yang bawah ya, yang pola kalimat satu dengan pola kalimat yang kedua. Mungkin minasan agak bingung, tapi lihat di sininya ya, kalau misalkan ini pakainya oh aneh ya, aneh karena di belakangnya ada kata benda sama kata kerja lagi, nani o nani sasemas, nani o sasemas, seperti itu. Jadi aneh kalau misalkan minasan pakainya oh di situ, artinya jadinya aneh, okashi nih. Pola kalimat yang ketiga, kata kerja shieki ya, bentuk ditambah dengan te itada kemasenka ya, te itada kemasenka, artinya mohon izinkan atau tolong izinkan ya, mohon izinkan atau tolong izinkan ya. Bentuk kalimat ini menjelaskan cara meminta suatu izin untuk melakukan suatu perbuatan atau aksi kepada lawan bicaranya ya. Misalkan lawan bicaranya itu yang derajatnya lebih tinggi, kayak Saco, minta izin Saco, boleh nggak saya mau ke toilet, pergi toilet gitu ya. Maaf sensei, bolehkah saya mengcopy laporan ini atau mengopi PR ini, misalkan seperti itu. Jadi minta izin, mohon izinkan atau tolong izinkan ya. Contoh kalimatnya, kyo wa kodomo no tanjobi desu node hayaku kairi sasete itadakemasen ka. Oke. Sumimasen. Kyo wa kodomo no tanjobi desu node hayaku kaerasete itadakemasen ka. Gimana saya? Hayaku kaerasete itadakemasen ka ya. Karena hari ini ulang tahun anak, mohon izinkan saya pulang cepat. Jadi karena hari ini anaknya ulang tahun gitu ya, ada acara, terus dia mohon izin kepada pimpinannya kan, mohon maaf Saco, bolehkah mohon izinkan saya untuk pulang cepat hari ini karena anak saya ulang tahun, misalkan seperti itu. Jadi mohon izin gitu ya, mohon izin. Sugi, kono reporto o yomitai node kopi sasete itadakemasen ka ya. Karena saya ingin membaca laporan ini, kopi sasete itadakemasen ka, mohon izinkan saya mengkopinya. Ya, karena ingin membaca laporan-laporan yang dibaca nih. Kopi sasete itadakemasen ka, izinkan saya atau tolong izinkan saya mengkopinya, seperti itu, ya. Sugi, netsuga aru node ashita yasumasete itadakemasen ka. Ya, netsuga aru node ya. Ashita nih, ashita yasumasete itadakemasen ka, karena saya demam, besok tolong izinkan saya libur. Karena nih saya enak badan, entah masuk angin kah, itu kan mual atau apa misalkan, karena ada sakit kah atau ada urusan misalkan mendadak gitu kan. Ashita yasumasete itadakemasen ka, mohon izinkan saya atau tolong izinkan saya untuk libur besok, seperti itu. Wakarimashita ka minasan? Memang sedikit susah ya. Bab makin ke atas ini babnya semakin susah ya. Jadi saya mohon dengan sangat dengan minasan diulang lagi bab ini. Kalau yang kurang jelas nanti boleh tanya ke saya biar lebih jelasnya ya. Jadi yang di video ini hanya untuk fondasi saja, ketika nanti kalian masuk pelajaran sudah ada gambaran untuk tanya jawab seperti itu ya minasan. Ya minasan, diulang lagi bentuk kalimat-kalimat ini, dicoba bikin ininya, contoh rebungnya seperti apa ya, karena ini sangat penting banget untuk kalimat suruhan gitu ya, atau izin itu yang sopan-sopan. Apalagi kalau minasan kerja di Jepang, bagian bawah ngomong ke atasan tuh sebagai gimana sih caranya kayak gitu, kalimatnya sopannya seperti apa kayak gitu ya. Dan satu lagi minasan tambahan ya,
Sasemasu ini artinya juga bisa membiarkan. Contohnya gini, ya. Watashi wa musuko o, misalkan Jiu ni, ya, saya ganti dari sini nih. Sensei wa saya kasih ganti watashi misalkan. Sensei wa atau watashi wa misalkan di sini saya ganti ya. Seito o jiu ni asobasemasu. Sensei membiarkan anak bermain dengan bebas. Sensei membiarkan siswa bermain dengan bebas. Bedanya gimana sensei? Misalkan, saya bingung nih sensei, bedanya apa ya sensei? Caranya gimana sensei? Sama saja, ya. Sama saja. Konteksnya gimana? Gitu. Lawan bicaranya siapa? Gitu ya. Minasang itu lawan bicaranya siapa? Gitu. Masa Minasang nyuruh atasan gitu kan. Saya nyuruh atasan bermain dengan bebas itu. Nggak mungkin lah. Kalian nyuruh kan nggak mungkin. Terus saya nyuruh sensei buat ini nggak mungkin. Ya. Nyuruh itu nggak mungkin. Kalau ke atasan misalkan ke bos, buco ya kan. Terus apa lagi? Kaco, saco gitu kan nggak mungkin. Ya. Pakainya nanti pakai bab yang lain. Ya, oke, minasang. Diulang lagi dan dicoba. Ya, dicoba dan nanti untuk benar atau tidaknya boleh tanyakan langsung kepada saya. Sensei, ini benar nggak? Saya coba kalimat kayak gini benar nggak? Ini sensei benar nggak seperti ini? Nah, nanti dengan kesalahan itu akan saya benarkan. Oh, ini benarnya seperti ini benarnya seperti ini. Oke, minasang. Dicoba lagi ya, diulang lagi video ini ya sampai benar-benar paham ya, difaham dan dicoba. Oke, minasang. Konkai no jugyo ga warimashita. Tetap semangat terus belajar bahasa Jepangnya. Jangan lupa tiap hari harus nambah kotobannya ya, kosakatanya ditambah. Oke, minasang. Ya, minasang. Sekali sama des. Ja, mata.